Selamat datang di channel Viral Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Raka yang membawa bayi manusia yang dilahirkan ular raksasa ke desa. Hal tersebut tentu membuat desa menjadi geger. Apa yang akan terjadi pada bayi itu? Tonton video ini sampai akhir. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Langit hitam pekat tanpa bintang, seolah memberi pertanda buruk bagi desa kecil yang terletak di tepi hutan angker. Para penduduk menutup pintu rapat-rapat, berbisik ketakutan tentang legenda yang telah diwariskan turun-temurun, tentang naga hitam, ular raksasa yang konon telah mengutuk desa mereka sejak ratusan tahun lalu. Di tengah kegelapan malam, seorang pemburu bernama Raka berjalan sendirian di tepi hutan, tombaknya tergenggam erat. Ia bukan orang yang mudah percaya pada mitos, tetapi malam ini, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, tak ada suara burung hantu atau jangkrik. Hanya hembusan angin yang menggigilkan. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara desisan panjang. Suara yang begitu berat dan dalam, seakan datang dari makhluk yang jauh lebih besar daripada ular biasa. Dengan langkah hati-hati, Raka menyusup di antara pepohonan, mengikuti suara itu. Di depan sebuah gua yang gelap dan lembab, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan tombaknya. Seekor ular raksasa dengan sisik hitam mengkilap tengah melingkar di dalam gua, tubuhnya yang panjang berkelok-kelok menutupi sesuatu. Dari celah tubuhnya, terlihat sebutir telur besar, hampir setinggi manusia dewasa. Telur itu bergetar, retakan kecil mulai muncul di permukaannya. Jantung Raka berdetak cepat. Ini tak mungkin telur ular biasa. Ini, sesuatu yang lebih dari itu. Telur itu terus bergetar, lalu sebuah tangan kecil keluar dari retakannya. Raka menahan napas. Itu bukan cakar reptil. Itu, tangan manusia. Dengan sekali hentakan, cangkang telur pecah berkeping-keping, dan yang muncul dari dalamnya bukan seekor anak ular, melainkan seorang bayi laki-laki. Tubuhnya berlumuran lendir telur, tetapi kulitnya bersih, matanya terbuka lebar dengan tatapan tajam seperti mata seekor predator. Namun, yang paling mengejutkan adalah pola sisik tipis yang samar terlihat di lengannya. Naga hitam mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap bayi itu dengan mata kuning berkilat. Ia mendekat, menjulurkan lidah bercabangnya seakan sedang mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tak bisa dimengerti manusia. Tanpa sadar, Raka mundur selangkah. Ia harus membuat keputusan cepat. Apakah ia harus melarikan diri atau membawa bayi itu? Jika ia membiarkan bayi ini di sini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tetapi jika ia membawanya ke desa, ia bisa membangkitkan kemarahan warga. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, naga hitam bergerak perlahan, lalu dengan satu gerakan yang mengejutkan, ia menghilang ke dalam bayangan gua. Bayi itu tergeletak sendirian, menangis pelan. Raka tak bisa meninggalkannya begitu saja. Dengan ragu, ia mendekat dan mengangkat bayi itu ke dalam pelukannya. Tubuh bayi itu terasa lebih hangat dari bayi manusia biasa, seolah ada energi yang mengalir di dalamnya. Malam itu, Raka membawa pulang bayi yang akan mengubah segalanya. Pagi harinya, desa gempar. Ketika Raka muncul dengan bayi di pelukannya, para warga segera mengerumuninya. Tatapan mereka dipenuhi ketakutan dan kecurigaan. "Apa yang kau bawa itu, Raka?" Suara seorang pria tua bergetar. "Aku menemukannya di dalam gua." "Iya, lahir dari telur naga hitam," jawab Raka dengan suara tenang, meski di dalam hatinya ia masih berusaha memahami apa yang telah terjadi. Keributan langsung pecah. Para wanita menjerit ngeri, sementara para pria mulai menghunus senjata mereka. "Itu anak kutukan," teriak seseorang. "Buang dia sebelum bencana datang ke desa kita." Kepala desa, seorang pria tua bijaksana bernama Ki Jaya, melangkah maju. Ia memandang bayi itu lama, sebelum akhirnya berkata, "Bawa dia ke balai desa. Kita harus mendiskusikan ini." Di dalam balai desa, para tetua berkumpul. Beberapa mendesak agar bayi itu dibuang atau bahkan dibunuh sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Namun,
Raka berdiri teguh. Bayi ini tak bersalah. Aku yang menemukannya, dan aku yang akan membesarkannya, katanya. Tapi dia bukan manusia biasa, bantah seorang penduduk. Lihat kulitnya. Lihat matanya. Ia bukan dari dunia kita. Ki Jaya menghela napas. Aku pernah mendengar legenda tentang naga hitam yang akan melahirkan seorang pewaris. Tapi tak seorang pun tahu apakah itu berarti kebaikan atau malapetaka bagi kita. Perdebatan berlangsung lama, tetapi pada akhirnya, Ki Jaya memutuskan bahwa bayi itu akan dibesarkan oleh Raka. Namun, ada satu syarat. Jika suatu saat bayi itu menunjukkan tanda-tanda berbahaya, ia harus diusir dari desa. Malam itu, Raka menatap bayi yang tertidur dalam pelukannya. Ada sesuatu yang aneh dan luar biasa tentang anak ini. Aku akan menamakanmu Sagara, bisiknya. Entah takdirmu baik atau buruk, aku akan menjagamu. Tanpa sadar, di luar jendela, seekor ular hitam kecil melingkar di pohon, memperhatikan bayi itu dengan mata yang bersinar dalam gelap. Tahun demi tahun berlalu, dan bayi yang ditemukan dalam telur ular raksasa itu tumbuh menjadi anak laki-laki yang kuat dan cerdas. Raka, yang kini menganggap Sagara sebagai anaknya sendiri, membesarkannya dengan penuh kasih sayang, meski bayangan ketakutan warga desa terhadap asal-usulnya tak pernah benar-benar hilang. Sejak kecil, Sagara menunjukkan tanda-tanda bahwa ia berbeda dari anak-anak lain. Kulitnya terasa lebih hangat daripada manusia biasa, seolah selalu diselimuti oleh kehangatan misterius. Ketika anak-anak lain mudah terluka saat jatuh atau tersandung, Sagara jarang sekali berdarah, seolah tubuhnya lebih kuat dan lentur dari manusia biasa. Namun, yang paling aneh adalah tatapan matanya. Mata Sagara memiliki warna keemasan, persis seperti mata ular yang pernah dilihat Raka di gua. Tatapan itu membuat banyak orang merasa tidak nyaman, seolah mereka sedang diamati oleh sesuatu yang lebih besar dan lebih tua dari sekadar seorang bocah. Meskipun demikian, Sagara tumbuh sebagai anak yang ceria. Ia senang membantu ayah angkatnya berburu dan mengumpulkan kayu bakar. Namun, tidak peduli seberapa keras ia mencoba untuk berteman, anak-anak desa selalu menjauhinya. Jangan dekat-dekat Sagara, bisik seorang ibu pada anaknya. Dia bukan seperti kita. Sagara sering berpura-pura tidak mendengar, tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia selalu dianggap berbeda. Suatu hari, saat Sagara berusia 10 tahun, sesuatu terjadi yang membuat seluruh desa semakin takut kepadanya. Hari itu, Sagara dan Raka pergi ke hutan untuk berburu. Langit cerah, angin bertiup sejuk, dan suara burung berkicau di kejauhan. Raka mengajari Sagara cara memasang perangkap untuk menangkap kelinci hutan. Kau harus sabar, Sagara, kata Raka sambil menunjukkan cara menata perangkap. Binatang tidak bisa diburu dengan tergesa-gesa. Sagara mengangguk dan mencoba mengikuti petunjuk ayahnya. Namun, saat ia hendak memasang perangkap, tiba-tiba sesuatu bergerak di semak-semak dekat mereka. Seketika, seekor ular berbisa melompat keluar dari balik dedaunan, menyeringai dengan taring beracun yang siap menyerang. Raka refleks mengangkat tombaknya, tapi sebelum ia sempat bertindak, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sagara mengangkat tangannya, dan ular itu tiba-tiba berhenti. Bukan karena takut, bukan karena terluka, ular itu diam di tempatnya, lalu perlahan-lahan menundukkan kepalanya seolah memberi hormat. Sagara menatap ular itu dalam-dalam, dan entah bagaimana, ia mengerti maksudnya. Ia bisa merasakan pikiran ular itu, ketakutannya, amarahnya, bahkan rasa laparnya. Tanpa sadar, ia menggerakkan tangannya, dan seakan mengikuti perintah tak terlihat, ular itu berbalik dan merayap pergi ke dalam semak-semak. Raka berdiri terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Sagara, apa yang baru saja kau lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Sagara menoleh ke arah ayahnya dengan kebingungan di matanya. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa bisa berbicara dengannya. Seperti aku tahu apa yang ia pikirkan. Raka terdiam. Ia tahu ini bukan pertanda baik. Berita tentang kejadian itu menyebar dengan cepat di desa. Orang-orang berkumpul di depan rumah Raka, membicarakan hal yang sama, tentang bagaimana Sagara bisa mengendalikan ular. Dia memang anak naga hitam, teriak seorang wanita ketakutan. Siapa yang bisa berbicara dengan ular seperti itu? Kita sudah salah.
Kita seharusnya tidak pernah membiarkannya tinggal di sini, tambah yang lain. Ki Jaya, kepala desa, datang untuk meredakan ketegangan. Ia menatap Sagara lama, lalu bertanya dengan suara tenang, "Sagara, apakah kau sadar bahwa kau bisa berbicara dengan ular?" Sagara menunduk. "Aku tidak tahu, Ki Jaya. Aku tidak pernah menyadari ini sebelumnya." Tapi dia tidak melakukan sesuatu yang buruk. Raka membela anaknya. Ia hanya berbeda. Terlalu berbeda, gumam seseorang. Perdebatan kembali terjadi, dan kali ini lebih panas dari sebelumnya. Beberapa orang mulai mengusulkan agar Sagara diusir dari desa sebelum ia semakin kuat. Apa yang terjadi jika suatu hari nanti ia berubah menjadi monster seperti ibunya? Naga hitam? Bisik seseorang, membuat banyak orang bergidik ngeri. Ki Jaya akhirnya mengambil keputusan. Sagara tetap bisa tinggal di desa, katanya. Namun, ia harus diawasi. Jika suatu hari ia menunjukkan tanda-tanda berbahaya, maka kita harus mempertimbangkan langkah selanjutnya. Keputusan itu tidak menyenangkan bagi siapapun, tetapi setidaknya, untuk saat ini, Sagara tetap bisa tinggal. Namun, sejak hari itu, segalanya berubah. Orang-orang mulai menghindarinya. Anak-anak yang dulunya hanya menjauhinya, kini benar-benar takut kepadanya. Bahkan orang-orang dewasa menatapnya dengan curiga, seolah menunggu waktu sampai ia menunjukkan sesuatu yang lebih menakutkan lagi. Sagara merasakan semuanya. Dan di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, siapakah dirinya sebenarnya? Apakah ia benar-benar manusia? Ataukah ia hanyalah makhluk yang terjebak di antara dua dunia? Dan lebih dari itu, jika ia bisa berbicara dengan ular, apalagi yang bisa ia lakukan? Tanpa ia sadari, jauh di dalam hutan, sepasang mata keemasan memperhatikannya dari kegelapan. Naga hitam belum selesai dengannya. Malam itu, Sagara duduk di depan rumahnya, menatap langit berbintang dengan perasaan bercampur aduk. Sudah berhari-hari sejak insiden dengan ular di hutan, tetapi orang-orang desa masih memandangnya dengan tatapan takut dan curiga. Ia tidak pernah merasa seasing ini di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Sejak kecil, ia sudah tahu bahwa dirinya berbeda. Namun, kejadian kemarin membuktikan bahwa ia bukan hanya berbeda, ia adalah sesuatu yang lebih. Ia menarik napas dalam, lalu merentangkan telapak tangannya. Sejenak, ia mencoba mengingat kembali perasaan saat ia menghadapi ular berbisa itu. Rasa hangat yang mengalir di tubuhnya, suara samar di kepalanya yang bukan suara manusia, tetapi entah bagaimana bisa ia pahami. "Apa sebenarnya aku ini?" bisiknya pada dirinya sendiri. Di dalam rumah, Raka memperhatikannya dengan tatapan khawatir. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, Sagara akan mulai mempertanyakan siapa dirinya. Dan meski ia ingin melindungi anak itu dari kebenaran yang mungkin menyakitkan, ia juga tahu bahwa Sagara berhak tahu asal-usulnya. Keesokan paginya, Ki Jaya memanggil Raka ke balai desa. Para tetua telah berkumpul, membicarakan satu hal yang sama, "Sagara." "Raka," ujar Ki Jaya dengan suara dalam, "kau tahu bahwa anak itu bukan manusia biasa. Dan sekarang, kekuatannya mulai bangkit." "Aku tahu," jawab Raka jujur. "Ini bukan pertama kalinya kita mendengar kisah seperti ini," lanjut Ki Jaya. "Dulu, nenek moyang kita pernah mencatat legenda tentang naga hitam dan seorang pewaris." Raka menajamkan pendengarannya. Dikatakan bahwa berabad-abad lalu, naga hitam bukanlah makhluk biasa. Ia dulunya adalah penjaga antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, karena suatu alasan, ia dikutuk dan kehilangan bentuk aslinya. Untuk menghapus kutukannya, ia harus melahirkan seorang pewaris, seorang anak yang memiliki darah naga dan manusia. Anak itu akan menjadi kunci untuk membebaskan naga hitam, atau justru membangkitkan kekuatan yang lebih besar dan berbahaya. Raka menghela napas berat. "Jadi, Sagara adalah pewaris itu." Ki Jaya mengangguk. "Tapi kita tidak tahu apakah kehadirannya adalah berkah atau kutukan. Jika ia ditakdirkan untuk membawa kehancuran, kita harus menghentikannya sebelum terlambat." Raka mengepalkan tangannya. Ia bukan ancaman. Ia hanyalah anak yang ingin hidup normal. "Kau tahu itu belum tentu benar, Raka," kata salah satu tetua. "Jika suatu hari ia kehilangan kendali atas kekuatannya,
kau bisa menjamin desa ini tidak akan hancur? Raka tidak bisa menjawab. Akhirnya, Ki Jaya memberikan keputusan. Sagara harus pergi ke gua tempat ia ditemukan. Jika ingin tahu siapa dirinya sebenarnya, ia harus menemui naga hitam. Malam itu, Raka membawa Sagara keluar desa. Mereka berjalan dalam diam melewati hutan gelap, hanya diterangi cahaya bulan. "Ayah, kenapa kita ke sini?" tanya Sagara akhirnya. Raka berhenti, menatap anak itu dengan serius. "Sagara, kau sudah cukup besar untuk tahu kebenaran. Kau bukan manusia biasa." Sagara mengerutkan kening. "Aku tahu itu. Tapi, aku tetap tidak mengerti." Raka menghela napas. "Kau dilahirkan dari telur naga hitam." Sagara menahan napas. "Dulu, aku menemukanku di dalam gua ini. Kau lahir bukan dari manusia, tapi dari makhluk yang selama ini ditakuti oleh desa." Sagara merasakan dadanya bergetar. Ia tidak tahu apakah itu karena ketakutan, keterkejutan, atau perasaan lain yang sulit ia jelaskan. Dan sekarang, Ki Jaya percaya bahwa untuk mengetahui kebenaran sepenuhnya, kau harus menemui naga hitam sendiri. Sagara menelan ludah. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di dalam gua itu. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang memanggilnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan. Udara di dalam gua terasa lembab dan dingin. Setiap langkah Sagara menggema, menciptakan suara yang aneh di dalam kegelapan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan bayangan, tetapi sebuah kehadiran yang besar dan tua, seolah sesuatu yang telah ada sejak lama sedang menunggunya. Kemudian, dari dalam kegelapan, dua mata keemasan muncul. "Sagara." Suara itu terdengar seperti bisikan, tapi bergema di seluruh gua. Sagara menegang, merasakan ketakutan dan ketertarikan sekaligus. Dari dalam bayangan, muncullah sosok naga hitam. Tubuhnya besar, sisiknya berkilau dalam redupnya cahaya. Ia bergerak perlahan, mendekati Sagara tanpa sedikit pun terdengar suara dari gerakannya. "Kau akhirnya datang," lanjutnya. Sagara menelan ludah. "Siapa aku sebenarnya?" Naga hitam menatapnya lama. "Kau adalah anakku, pewarisku, dan takdirmu lebih besar dari yang kau bayangkan." Sagara terdiam. Di dalam hatinya, sesuatu mulai terbuka, sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi, sebuah kekuatan yang selama ini tertidur di dalam dirinya. Dan ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sagara berdiri diam di hadapan makhluk raksasa itu, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tetapi karena perasaan aneh yang mulai merayapi dirinya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang merespons kehadiran naga hitam, seolah-olah darahnya mengenali makhluk itu sebelum pikirannya bisa memahami semuanya. "Kau adalah anakku, pewarisku," suara naga hitam bergema di seluruh gua. "Sudah saatnya kau mengetahui kebenaran." Sagara menelan ludah. "Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku berbeda dari manusia lain?" Naga hitam bergerak mendekat, matanya yang berkilauan seperti emas cair menatap Sagara dalam-dalam. "Karena kau bukan manusia biasa, Sagara. Kau adalah darahku. Setengah manusia, setengah naga. Pewaris kekuatan yang telah lama tersembunyi." Sagara merasa kepalanya berdenyut. "Setengah naga? Bagaimana mungkin?" Naga hitam melanjutkan, "Dulu, aku bukan hanya sekadar makhluk yang ditakuti. Aku adalah penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, aku dikhianati oleh mereka yang ingin mengambil kekuatanku. Aku dikutuk, dipaksa untuk hidup dalam bentuk ini, tanpa bisa kembali ke wujud asliku." Sagara mendengarkan dengan saksama. "Aku tahu satu-satunya cara untuk membebaskan diri adalah dengan mewariskan darahku kepada seorang anak yang memiliki jiwa manusia, tetapi kekuatan naga. Maka, aku memilih untuk melahirkanmu. Kau adalah harapanku satu-satunya. Tapi, bagaimana mungkin aku bisa membebaskanmu?" Sagara bertanya, suaranya bergetar. Naga hitam mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. "Karena di dalam tubuhmu, kekuatan naga masih tertidur. Saat kau membangkitkannya, kau akan memiliki kekuatan yang mampu mengubah takdir dunia ini." Sagara merasakan jantungnya berdegup kencang.
Bagaimana jika aku tidak menginginkannya? Naga hitam menatapnya dengan tatapan penuh makna. Takdir tidak bertanya apakah kau menginginkannya atau tidak, Sagara. Ia hanya menunggu kau siap untuk menerimanya. Malam itu, Sagara kembali ke desa dengan kepala penuh pikiran. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata naga hitam. Saat pagi menjelang, ia duduk di depan rumah, merenungkan semuanya. Apakah ia benar-benar setengah naga? Apakah itu alasan kenapa ia bisa berbicara dengan ular? Tiba-tiba, langkah kaki mendekat. Raka muncul dengan wajah cemas. Sagara, panggilnya pelan. Sagara menoleh. Ayah, aku ingin tahu satu hal. Saat kau menemukanku dulu, apakah kau tahu bahwa aku bukan manusia biasa? Raka terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Ya, aku tahu. Lalu kenapa kau tetap membesarkanku? Raka tersenyum kecil, matanya lembut. Karena aku melihat seorang anak yang butuh perlindungan, bukan monster seperti yang dikatakan orang-orang. Sagara terdiam. Aku tak peduli asal-usulmu, Sagara. Bagiku, kau tetap anakku, lanjut Raka. Hati Sagara menghangat, tetapi pada saat yang sama, ia tahu bahwa dunia luar tidak akan sebaik hati Raka. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di desa. Para warga mulai melaporkan bahwa hewan-hewan di hutan menjadi lebih agresif. Ular-ular yang biasanya tidak pernah muncul di sekitar desa, mulai berkeliaran di pekarangan rumah. Sagara, ini semua karena anak itu, teriak seorang warga. Beberapa orang mulai berkumpul di depan rumah Raka. Kita sudah cukup bersabar. Ini semua pertanda buruk. Ia harus pergi dari desa. Sagara keluar dari rumahnya, menatap mereka dengan tenang. Aku tidak melakukan apapun, katanya. Tapi kehadiranmu membawa bencana, balas seseorang. Ki Jaya tiba dan mencoba meredakan situasi. Kita tidak bisa bertindak gegabah, katanya. Namun, saat itu juga, suara gemuruh terdengar dari arah hutan. Tanah bergetar, dan dari kejauhan, terdengar raungan mengerikan. Semua orang menoleh ke arah hutan dengan wajah ketakutan. Itu bukan suara hewan biasa, gumam seorang penduduk. Sagara merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tidak tahu apa itu, tetapi entah kenapa, ia bisa merasakan sesuatu memanggilnya. Naga hitam sudah memperingatkan, takdirnya sudah menunggunya. Dan kini, ia harus memilih. Tetap menjadi manusia biasa, atau menerima warisan darah naga yang mengalir dalam dirinya. Suara gemuruh dari hutan semakin mendekat, mengguncang tanah dan membuat pohon-pohon bergoyang hebat. Para penduduk desa berlarian ketakutan, beberapa bersembunyi di dalam rumah, sementara yang lain mencoba mencari perlindungan di balai desa. Sagara berdiri diam di tengah keributan itu, tubuhnya tegang. Ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang bukan manusia, bukan pula hewan biasa. Ia bisa merasakannya di tulang-tulangnya, dalam darahnya yang tiba-tiba terasa lebih panas dari biasanya. Dari balik pepohonan, muncullah sosok raksasa. Makhluk itu berbentuk seperti ular besar dengan kulit bersisik hitam legam, matanya merah menyala, dan taringnya panjang berkilauan di bawah sinar bulan. Makhluk itu jauh lebih besar dari ular biasa, bahkan lebih besar dari kuda yang biasa digunakan penduduk desa. Para warga menjerit ketakutan. Itu bukan ular biasa, teriak seseorang. Itu kutukan. Ini semua karena anak itu, seru yang lain sambil menunjuk Sagara. Sagara tidak mendengarkan mereka. Matanya terpaku pada makhluk itu, dan yang mengejutkan, makhluk itu juga menatapnya. Dan kemudian, sesuatu terjadi. Sagara bisa mendengar suara dalam kepalanya. Bukan suara manusia, bukan pula suara yang pernah ia dengar sebelumnya, tetapi suara makhluk yang berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti manusia lain. Kau adalah pewarisnya. Aku datang untuk mengujimu. Sagara tersentak. Makhluk ini bisa berbicara kepadanya, sama seperti ular di hutan waktu itu. Raka berlari ke sisinya. Sagara, pergi dari sini. Ini terlalu berbahaya. Tapi Sagara tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa ringan, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya maju. Makhluk itu bergerak cepat, melesat seperti kilatan bayangan ke arah Sagara. Para penduduk berteriak ngeri,
beberapa mulai berdoa, mengira ajal mereka sudah dekat. Tapi tepat saat makhluk itu hampir menyentuhnya, Sagara mengangkat tangannya secara refleks. Dan saat itulah, semuanya berubah. Tiba-tiba, tubuh Sagara terasa panas membara, seolah ada api yang menyala di dalam dirinya. Darahnya berdesir, dan sesuatu dalam dirinya terbangun, sesuatu yang selama ini tertidur, tersembunyi dalam tubuhnya. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak sendiri. Ia melompat ke belakang dengan kecepatan yang bahkan tidak pernah ia sadari sebelumnya. Makhluk itu mengeluarkan desisan panjang, matanya berbinar penuh tantangan. Tunjukkan siapa dirimu sebenarnya, pewaris naga hitam. Sagara tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi tubuhnya bereaksi sebelum pikirannya bisa memahami semuanya. Ia merasakan energinya melonjak, dan tiba-tiba, tanpa sadar, ia mengeluarkan suara yang bukan suara manusia. Sebuah raungan, dalam, bergema, dan penuh kekuatan. Mata Sagara berubah warna, dari keemasan menjadi merah menyala. Para penduduk terdiam, ngeri melihat perubahan pada anak yang selama ini mereka takuti. Sagara, bisik Raka, nyaris tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Makhluk ular itu kembali menyerang, melesat seperti kilat. Tapi kali ini, Sagara siap. Dengan satu gerakan, ia menghindar ke samping dan secara naluriah mengayunkan tangannya. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Cakar hitam panjang muncul dari ujung jari-jarinya, tajam seperti pisau. Sagara terkejut, tapi tidak punya waktu untuk berpikir. Makhluk itu menyerang lagi, tapi kali ini, Sagara balas menyerang. Ia menggerakkan tangannya, dan dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ia mencakar tubuh makhluk itu. Ular hitam itu melengking, tubuhnya terluka, dan akhirnya mundur ke dalam kegelapan. Sagara terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Tubuhnya masih terasa panas, dan ketika ia melihat tangannya, ia melihat sesuatu yang menakutkan, sisik hitam mulai muncul di kulitnya, berkilau dalam cahaya bulan. Ia benar-benar bukan manusia biasa. Para penduduk desa membeku dalam ketakutan. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dia bukan manusia, bisik seorang wanita, suaranya bergetar. Kita tidak bisa membiarkan dia tinggal di sini, teriak yang lain. Dia akan membawa kehancuran. Ki Jaya melangkah maju, menatap Sagara dengan tatapan berat. Sagara, katanya perlahan, aku tidak tahu apakah kau adalah ancaman atau harapan. Tapi satu hal yang pasti, kau tidak bisa lagi tinggal di desa ini. Raka menatap Ki Jaya dengan tatapan penuh emosi. Tidak. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Bukan soal benar atau salah, jawab Ki Jaya dengan suara pelan. Tapi dunia tidak siap menerima seseorang seperti dia. Sagara menatap ayah angkatnya. Hatinya sakit, tapi ia tahu bahwa Ki Jaya benar. Ia bukan bagian dari dunia manusia. Ia adalah sesuatu yang lebih dari itu. Malam itu, Sagara berdiri di tepi hutan, menatap desa yang telah menjadi rumahnya selama ini. Raka berdiri di sampingnya, menahan air mata. Aku ingin kau tetap di sini, nak, katanya pelan. Sagara tersenyum kecil. Aku tahu, ayah. Tapi ini takdirku. Raka mengangguk, lalu merangkulnya erat. Berhati-hatilah, Sagara. Sagara melangkah ke dalam hutan, meninggalkan desa, meninggalkan kehidupannya yang dulu. Kini, ia punya tujuan baru. Ia harus menemukan jati dirinya. Ia harus memahami kekuatannya. Dan suatu hari nanti, ia akan kembali, bukan sebagai anak desa yang ditakuti, tapi sebagai seseorang yang telah menentukan takdirnya sendiri. Dengan tatapan teguh, Sagara menghilang dalam bayangan pepohonan, menuju perjalanan yang akan mengubahnya selamanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.